warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu pada pembelajaran IPA kelas 8. Anak-anak, mari kita mulai pagi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam belajar dan memahami pelajaran. Pada pertemuan ketiga kita kali ini, kita akan membahas tentang usaha dan pesawat sederhana. KD pembelajaran kita kali ini adalah KD 3.3. Kita akan memahami apa itu usaha dan pesawat sederhana dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih yang dimaksud dengan usaha? Nah, anak-anak, kita diminta untuk gigih berusaha mewujudkan cita-cita. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang pengertian usaha, hubungan usaha dengan energi, dan contoh-contoh soal yang akan sering kita temui. Apabila nanti kalian menemukan kesulitan, maka kalian bisa berdiskusi di grup WA ataupun di pembelajaran interaktif tanya jawab di aplikasi Jaga Ratu. Anak-anak yang Ibu sayangi, apa itu usaha? Usaha dalam fisika erat hubungannya dengan gaya dan perpindahan. Bagaimana cara menghitung usaha? Usaha dapat kita hitung dengan rumus W sama dengan F kali S. W itu apa? W adalah lambang dari usaha. Satuannya joule. Ini W besar ya. Kemudian F adalah lambang dari gaya. Satuannya Newton. S adalah lambang dari perpindahan. Satuannya meter. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana hubungan usaha dengan energi? Usaha dan energi memiliki hubungan yang sangat erat. Di sini E adalah lambang dari energi. K ini energi kinetik. Sedangkan ini usaha bisa juga disebut dengan energi potensial. Nanti rumus ini kita masukkan. Rumus energi kinetik adalah setengah kali massa kali kecepatan akhir kuadrat dikurangi kecepatan awal kuadrat. Atau usaha juga bisa kita lakukan mencarinya dengan rumus energi potensial, yaitu W sama dengan massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian benda pada posisi akhir dikurangi ketinggian benda pada posisi awal. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana dengan laju energi. Laju di sini ada lambang, kita kenal juga ini P. P adalah lambang dari daya. Daya memiliki satuan joule per detik. Bagaimana hubungannya dengan energi? Sama. Karena ini persamaan, maka daya sama dengan usaha dibagi waktu, atau juga energi kinetik dibagi waktu, atau kita bisa juga temukan dengan cara perubahan energi potensial dibagi waktu. Kita lanjutkan. Contoh soal. Rano berlari di lintasan melingkar. Kecepatan berlari Rano 2,5 meter per sekon. Saat melewati belokan, kecepatannya berkurang menjadi 1,9 meter per sekon.
Jika massa Rano 45 kg, berapa usaha yang dilakukan Rano saat berbelok? Nah, ini soalnya sudah agak ini ya, lumayan ya, sudah hot. Nggak apa-apa, nanti kalau ada kesulitan kita diskusi bersama. Nah, yang pertama yang akan kalian lakukan adalah mengubah soal cerita menjadi lambang. Massa kita kasih lambang M, kecepatan Rano awal atau V1 adalah 2,5 meter per sekon. Kecepatan Rano kedua berkurang karena mau belok, yaitu 1,9 meter per sekon. Yang ditanyakan, berapa usaha yang dilakukan Rano saat dia belok? Nah, kita sudah tahu karena usaha adalah bagian karena Rano sedang berlari, maka kita pakainya rumus energi kinetik. Jadi usaha Rano adalah setengah kali massa kali kecepatan Rano akhir dikurangi kecepatan Rano awal. Kita masukkan angkanya. W sama dengan setengah kali 45 kali 1,9 kuadrat dikurangi 2,5 kuadrat. Nah, ini hasilnya minus 2,64 ya. Nah, kita kalikan, sini dikalikan setengah kali 45 dikali min 2,64. Min 2,64 dari mana, Bu? Dari 3,61 kecepatan akhir Rano dikurangi 6,25 kecepatan awal Rano yang dikuadratkan. Nah, hasilnya usaha Rano adalah minus 59,4 Joule. Kok nilainya negatif, Bu? Karena kecepatan Rano berkurang, maka usaha yang dilakukan Rano juga berkurang. Sehingga tapi pada saat kalian memilih jawaban, tetap yang disampaikan usaha Rano adalah 59,4 Joule. Cuman usahanya adalah berkurang kecepatan ya. Demikian anak-anak. Kita lanjutkan. Jenis-jenis pesawat sederhana. Pesawat sederhana, jenis-jenis pesawat sederhana. Dan prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka. Kita lihat bersama. Anak-anak, jenis-jenis pesawat sederhana dimulai yang pertama dari tuas atau pengungkit. Yang kedua, kita akan membahas bidang miring. Yang ketiga, kita membahas roda berganda. Kemudian kita juga akan membahas katrol. Gimana ceritanya? Kita lihat gambar dulu. Contoh pengungkit. Nah, ini adalah contoh pengungkit yang sering kita lihat di taman-taman bermain. Jungkat-jungkit ya. Bukan hanya jungkat-jungkit sebenarnya. Banyak ya, di modul ada ya, termasuk ketika kita memakai gunting juga pengungkit, kemudian pemotong kuku dan sebagainya. Yang ini adalah contoh gambar bidang miring. Kalau kalian jalan-jalan ke mall, kalian suka menemukan benda ini kan? Nah, ya hati-hati ya. Tetap hati-hati, jaga kesehatan. Kalaupun kamu pergi ke sana, tetap pakai masker. Jangan lupa sering cuci tangan. Kemudian ini adalah roda berganda. Ini saling menggerakkan sehingga bisa memutar roda yang lainnya. Kemudian ini adalah contoh dari katrol. Anak-anak, kita lihat rumus masing-masing. Tuas. Tuas itu pengungkit
yang dipakai untuk memudahkan kita, ya, termasuk jenis pesawat sederhana yang dipakai untuk memudahkan kita dalam berusaha. Nah, coba kita mau memotong kuku pakai tangan kita, tentu sulit, maka kita pakai alat pemotong kuku. Atau kita mau misalnya mengangkat suatu benda, maka kita akan lebih mudah dengan menggunakan tuas atau pengungkit. Kita akan menggunting. Gunting itu juga termasuk jenis pesawat sederhana jenis tuas. Kok ada rumus ini, Bu? Oke, kita lihat ya. M ini adalah lambang dari keuntungan mekanik. Apa sih, Bu, keuntungan mekanik? Keuntungan mekanik itu artinya adalah keuntungan yang kita dapatkan kalau kita pakai alat itu. Misalnya kita mau mengangkat sebuah benda beratnya 100 Newton, maka ketika kita pakai tuas bisa aja kita usahanya cuman separuhnya. Jadi benda yang kita angkat kita hanya butuh tenaga separuhnya, misalnya 50 Newton. Biasanya kan kalau kita mau bawa benda 100 Newton, tenaga yang kita keluarkan juga 100 Newton. Nah, tapi dengan alat pengutuas, misalnya bendanya beratnya 100 Newton, maka kita mengeluarkan tenaga bisa separuhnya, bisa seperempatnya, lebih ringan. Iya, jadi kita lebih ringan, juga kita lebih mudah. Nah, berapa besarnya keuntungan yang kita dapatkan? Keuntungan yang kita dapatkan bisa kita cari dengan menggunakan rumus ini. Pada tuas, rumus yang kita pakai adalah LK. Keuntungan mekanik adalah rumusnya LK dibagi LB. Oke, LK dibagi LB. LK itu apa sih, Bu? LB itu apa? LK adalah lengan kuasa. Wah, lengan kuasa itu apa? Lengan kuasa ini nih. Oke, kita lihat ya. Lengan kuasa adalah jarak antara titik tumpu ke tangan yang kita pakai untuk menggerakkan kayu ini. Ini namanya titik tumpu. Jarak dari titik tumpu sampai ke sini, ini misalnya ada orangnya, kamu nih. Kamu mau mengangkat batu ini. Nah, maka LK adalah jarak dari titik tumpu ke sini. LB apa, Bu? LB adalah lengan beban. Satuannya meter, sama. Nah, lengan beban dari mana ke mana? Lengan beban adalah jarak dari titik tumpu ke benda. Ini namanya lengan beban. Nah, apakah hanya itu rumusnya? Kita juga bisa pakai rumus W kecil per F. Apa ini, Bu, W kecil? W kecil adalah gaya beban. Gaya beban satuannya Newton. Kalau F adalah gaya kuasa, satuannya Newton juga. Mana, Bu, yang dimaksud? Yang dimaksud dengan F adalah gaya kuasa atau FK boleh. Nah, ini tenaga kamu. Kamu mendorong kayu ini sebesar berapa? Maka itulah FK atau F. Nah, benda ini beratnya berapa? Itulah W kecil. Oke. Sekarang kita ke rumus bidang miring. Sama sebenarnya rumus bidang miring. Coba kamu bayangin kalau kamu mau naik ke atap rumah, kamu nggak pakai tangga, sulit nggak? Sulit dong. Nah, tangga adalah termasuk contoh dari bidang miring. Jadi tangga mempermudah kita. Semakin panjang tangganya,
maka kita akan semakin mudah menaiki genteng. Nah, seberapa besar kemudahan yang kita dapatkan? Maka rumusnya adalah M sama dengan W kecil dibagi F. Atau boleh juga yang sering kita pakai rumusnya adalah S dibagi H. S itu apa? Panjang tangga atau panjang bidang miring. Satuannya meter. H adalah tinggi tangga atau tinggi yang bukan tinggi tangga. Tinggi benda yang akan kita naikin. Misalnya dari tanah ke atap rumah. Ya, itu adalah hanya yang dimaksud. Ya. Kemudian pesawat sederhana yang ketiga adalah roda berganda. Rumusnya adalah R dibagi R kecil. R besar ini, R besar adalah jari-jari roda yang besar, ya, atau satuannya M, meter. R kecil adalah jari-jari ganda, ya, yang roda yang selanjutnya, yang kecil, ya. Kemudian pesawat sederhana yang ketiga adalah katrol. Kalian mau mengangkat sebuah benda yang berat. Ini ada berat benda, contohnya masanya 200 kilo. Ini massa loh ya, bukan. Apa sih Bu bedanya massa dengan berat? Kalau massa satuannya kilogram, kalau berat satuannya newton. Kalau massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau W kecil atau berat itu adalah gaya ke bawah. Jadi dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga satuannya bukan kilo tapi newton. Kita lihat. Pada katrol ada 3 jenis. Katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol takal. Pada katrol tetap, satuan berapa M-nya? M apa tadi? Keuntungan mekanik. Keuntungan mekaniknya 1. Berarti gimana Bu? Berarti pada katrol tetap tidak meringankan tenaga yang tidak mengecilkan, mengurangi tenaga yang kita keluarkan, tapi memudahkan atau membuat kita lebih mudah. Contohnya pada saat kita menimba air di sumur. Kalau sekarang kan jarang ya, tapi masih ada. Nah, pada timba di sumur itu kalau kita mau ambil air itu termasuk jenis katrol tetap, ya. Itu memudahkan kita dibanding kita langsung cari air pakai dengan tambang dan timba, ya. Katrol bergerak. Pada katrol bergerak maka rumusnya sama aja seperti yang tadi di awal, ya. Gaya berat dibagi gaya kuasa. Pada katrol bergerak km-nya 2, ya. Kemudian katrol takal, ini adalah contohnya. Nah, km-nya 3. Sebenarnya pada jenis-jenis katrol ketak majemuk termasuk katrol takal ini tergantung pada jumlah tali. Kalau talinya 3, maka km-nya atau m-nya, keuntungan mekaniknya juga 3. Oke. Bingung ya? Kita ke contoh soal ya, biar gak bingung. Contoh soal. Boni membantu ayahnya mengangkat kotak yang beratnya 3000 Newton. Lambangnya W ya. Dalam mengangkat kotak, Boni menggunakan katrol ini. Kita lihat talinya. 1, 2, 3. Ya, ini termasuk katrol majemuk.
Jika kotak terangkat setinggi 3 meter, hitunglah panjang tali yang ditarik Boni. Wow. Kita ubah menjadi soal dengan diketahui. Diketahui W sama dengan 3000 Newton. Ya. Kemudian SB atau jarak benda 3 meter. Ya. Nah, kita pakai rumus ini. Ditanya berapa panjang tali atau tali yang dipakai untuk menarik yang itu dari tarik Boni. Kita pakai rumus ini. M-nya 3. Dari mana angka 3? Dari tali ini. Banyaknya tali. Jadi kalau ada katrol, kita bisa langsung tahu. Oh, ini talinya ada 3 pada katrol majemuk. Jadi M-nya adalah 3. Nah, kemudian W-nya kita masukkan, kita cari F-nya. Oh, ternyata F-nya adalah 1000 Newton. F ini apa? Ini adalah tenaga Boni. Walaupun kotak itu beratnya 3000 Newton, tapi Boni hanya mengeluarkan tenaga mengangkat kotak itu sebesar 1000 Newton. Untung dong Bu? Iya, untung. Karena berarti si Boni itu mengangkat kotaknya lebih ringan dibandingkan dengan berat benda itu. Coba kalau Boni nggak pakai katrol, tak kuatlah si Boni. Ya, gitu ya nak ya. Ntar kalau ada yang nggak paham, tanya. Nah, tapi yang dicari bukan tenaga Boni, tapi yang dicari adalah tali yang dipakai Boni. Jadi kita pakai rumus ini. W kecil atau gaya berat kali jarak benda yang diangkat, ya, jarak benda sama dengan gaya kali panjang tali. Ya, sehingga ketemu rumus ini. Jadi ini adalah sebenarnya dua rumus yang tadi yang kita masukkan jadi satu. W per F sama dengan LK per LB. Tapi karena ini adalah jarak, maka kita boleh pakai SK per SB. Ya, masukkanlah angkanya. Nah, kemudian ketemu 9 dari mana Bu? Ketemu 9 dari perkalian silang. Nih, 3000 kali 3, 9000 ya. Kemudian 1000 kali SK atau panjang tali yang dipakai untuk ngangkat. Nah, jadi 9000 SK sama dengan 9000 meter dibagi 1000, sehingga menghasilkan panjang tali yang ditarik adalah 9 meter. Alhamdulillah, meskipun pembelajaran kita sekarang ada rada hot, tapi telah selesai. Jika ada pertanyaan, nanti kalian tanyakan ya. Anak-anak, demikian dari Ibu, kita selesai materi hari ini. Kita selesai materi kita hari ini dan kita baca doa bersama. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tani fardudu ilayya indah hajati ilaih walatan sani ya robbal alamin. Aku mohon maaf apabila ada kekeliruan ucapan. Kita belajar bersama, semangat selalu, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita tidak hanya bertemu di virtual, tapi kita bisa segera tatap muka seperti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.